Shalom semua, selamat datang di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Romo pada siang hari ini adalah Romo Matius Rowe dari Tekni Chicago, dibantu oleh Deacon Antonius Panca dan petugas-tugas misa di Pola. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk misa pada siang hari ini. Kami Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat siang, selamat berjumpa lagi dimanapun kita mengikuti, menghadiri perayaan Misa hari Minggu Tritunggal Maha Kudus tanggal 7 Juni hari ini. Merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus berarti kita mengenang dan mensyukuri kasih Allah, kasih-Nya yang tiada batasnya. Semoga kita dalam perayaan Ekaristi ini disadarkan dan dibangkitkan semangat kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan lebih percaya kepada Maha Kasih-Nya. Saudara-saudari, pada awal perayaan syukur ini, marilah kita membuka hati dan seluruh hidup kita, supaya kita dikuduskan dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kita, agar kita layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang diberikan kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang diutus, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang mengutus Roh Kudus dari Bapa, agar kami jangan sampai menjadi anak yatim piatu, melainkan dijiwai oleh Roh-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan,
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama. Tuhan, Tuhan Allah, Engkaulah pengasih dan murah hati. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana di dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan kedua. Kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Pada Allah.
Romo mohon berkat. Semoga roh Tuhan turun atasmu untuk membuka hati pikiranmu untuk mengabarkan kabar sukacita Yesus Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta Sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Muliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini, dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ada pepatah dalam bahasa Latin berbunyi demikian. Intelligo ad credam est. Intelligo ut credam est. Yang artinya, saya mengerti atau saya memahami supaya saya percaya. Pepatah ini hendak menyampaikan pesan kepada kita bahwa segala upaya untuk mencari pemahaman hendaknya mengantarkan orang untuk mengimani, mengantarkan orang untuk sampai kepada suatu kepercayaan. Demikian pula dengan usaha yang kita sudah lakukan selama ini untuk mengerti Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kita mengakui kebenaran iman bahwa Allah kita adalah satu. Kita dengar ini dalam kitab Keluaran, bab 20 ayat 1 sampai dengan 2. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini suatu penegasan terhadap 10 perintah Allah. Namun Allah yang satu yang kita imani ini, terdapat di dalam Allah ini 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siang hari ini saya tidak akan mencoba untuk menjelaskan tentang misteri atau dogma gereja tentang Tritunggal Maha Kudus. Tidak semua orang dapat menerima penjelasan ini. Bagi mereka yang percaya, sebaik apapun penjelasan dibuat tentang Allah Tritunggal, mereka tidak akan percaya. Sebaliknya, bagi kita yang percaya, sekalipun ini samar-samar, bahkan misterius, kita tetap percaya karena kita sudah memahami dan menerima, mengimaninya. Kita hanya berkata, biarlah misteri ini tetap menjadi misteri. Artinya, biarlah kebenaran tentang Allah Tritunggal tetap tinggal menjadi misteri karena memang tak dapat dijelaskan dengan akal manusia. Misteri ini hanya dapat dijelaskan
dengan kepercayaan. Saudara-saudari, mengimani Allah Tritunggal, bila kita transferkan dalam situasi kita saat ini, ibarat kita mencoba untuk melaksanakan yang dikatakan new normal di masa pandemik ini. Penyebab virus corona tidak seorang pun yang tahu dengan pasti. Orang masih menduga-duga, mencari research untuk menemukan penyebabnya yang sebenarnya. Walaupun begitu, kita sudah diberi suatu batasan dalam pergaulan. Batasan itu dimaksudkan agar kita tidak terjangkit virusnya, lalu kita akan sakit, dan bagi banyak orang mati. Batasan perilaku atau yang kita sudah lazim dengar social distancing juga bertujuan agar kita selamat. Jadi walau kita tidak tahu penyebabnya, kita mesti ikut culture yang baru ini, new normal ini, supaya kita bisa juga selamat dari ancaman COVID-19. Inti pesan dari mengimani Allah Tritunggal, kita temukan dalam bacaan hari ini. Dalam kitab Keluaran dan Injil Yohanes menyajikan bagaimana relasi yang terjalin antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Relasi ketiga pribadi itu terjalin dalam satu hubungan kasih. Sehingga terbentuklah satu kesatuan hidup Allah Tritunggal yang tak terpisahkan satu dengan yang lain. Ada kesenambungan, ada kesalinan yang menopang dan bersifat melanjutkan di dalam hubungan relasi Allah Tritunggal tiga pribadi ini. Allah Bapa yang adalah pengasih dan penyayang mengutus putranya yang tunggal ke dunia bukan untuk menghakimi, kita dengar dalam bacaan tadi, melainkan untuk menyelamatkannya. Pola hidup seperti inilah yang mesti kita wujudkan terlebih dalam situasi kita saat ini. Satu pola hidup dalam new normal yang menumbuhkan kasih dan relasi yang lebih dekat, yang menguatkan menjadi satu kesatuan. Menghayati iman akan Allah Tritunggal secara baru menjadi tuntutan mendesak bagi kita saat ini. Kita menyaksikan kehidupan bersama yang berbeda watak, agama, suku, dan ras. Minggu kemarin kita sudah melihatnya, manifestasinya di Amerika sendiri. Keberadaan itu sering menjadi tidak indah manakala kebencian dan intoleransi, racism bertumbuh dalam hidup bersama. Relasi kasih tidak menjadi lagi kenormalan baru yang mendekatkan satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena itu hal terpenting yang dapat kita lakukan dalam merayakan misteri iman kita pada hari ini adalah lebih mengasihi, bukan sekedar mencari untuk mengetahui. Tidak ada gunanya kita mengetahui rahasia Allah Tritunggal, tetapi hidup kita tidak mencerminkan relasi Allah Tritunggal itu. Kita tidak perlu terlalu berpikir tentang Allah Tritunggal, tetapi mencintai Dia dan mencerminkan relasi kasih Allah itu lewat melakukan perintah-perintahnya. Kita juga seharusnya tidak terlalu banyak perlu berbicara tentang Allah Tritunggal, tapi berbicara dengan Allah lewat doa. Sebab berapapun dalamnya pengetahuan kita tentang Allah Tritunggal, tidak akan menambah kemuliaannya. Tuhan tidak dimuliakan hanya karena kita tahu banyak tentang Dia. Sebaliknya, Tuhan dimuliakan bila kita dapat melakukan
perintah-perintahnya lewat perbuatan-perbuatan kasih yang mencerminkan dan menyatakan kepercayaan kita dan pemahaman kita akan Allah Tritunggal. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, setelah mendengarkan bacaan-bacaan suci dan merenungkannya, marilah kita memperbaharui iman kita akan Allah Tritunggal yang satu dan kudus. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, diwafatkan, dimakamkan, yang turun ke penantian, juga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, ya Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebahagiaan dan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Yesus Putranya dalam persatuan dengan Roh Kudus. Umat menjawab, Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami selalu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan menjadi juru bicara seluruh dunia untuk memujinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang mencari Allah, entah mereka sudah beriman atau masih bimbang, ya Bapa, semoga mereka yang mencari Allah menemukannya, dan semoga mereka yang sudah percaya kepadanya menjadi tanda yang menuntun orang lain kepadanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang terluka oleh kehidupan, bagi mereka yang berhati tegar, bagi mereka yang tidak mau mengampuni atau mencari pengampun. Ya Bapa, semoga mereka yang berhati keras dan tegar, belajar dari Allah yang berhati lemah lembut untuk menjadi murah hati dan berbelas kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Roh Kudus mempersatukan kami dalam persahabatan dan persaudaraan. Dan semoga salam damai yang kami sampaikan satu sama lain dalam perayaan Ekaristi ini mewarnai hidup kami sehari-hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Indraningsi Suyitna Wiguna, mama dari rekan kami Erwin yang telah Kau panggil mendahului kami 18 tahun yang lalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga dia memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang sakit,
khususnya Bapak Rahmat Santoso, ayah dari rekan kami Hadi Santoso. Ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan dia dari penyakit yang dideritanya. Kuatkanlah dan tegurkanlah dia dalam iman dan pengharapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, Dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, dalam diri Kristus Engkau mendekati kami. Semoga berkat dorongan Roh Kudus kami menjadi gereja yang giat dan bersemangat. Dengarkanlah doa-doa kami dengan perantaran Kristus Putramu, Tuhan kami. amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena boleh menyambut Kristus yang menyatukan kami umat-umat-Mu satu sebagai jemaat-Mu. Engkau satukan hidupku dalam sakramen aku. Tinggallah di hatiku selalu, kini dan sampai selamanya. Oh, percaya santapan jiwa ini adalah tubuh Kristus Maha Kudus, berikan putramu kepada kami, maka terimalah hidupmu. Tuhan, Kau satukan hidupku dalam sakramen Maha Kudus. Tinggallah di hatiku selalu, kini dan sampai selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu bersama persembahan korban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu, agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal,
bersama Putra Tunggal-Mu dan Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang Esa, Tuhan yang satu, bukan Esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan sesuara bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Engkau di surga, diberkatilah yang kata. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau selawatan. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan paus kami Fransiskus dan uskup-uskup kami di keuskupan kami masing-masing, para imam
diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-Mu yang hari ini yang telah Kau panggil 18 tahun yang lalu, dan hari ini kami peringati dalam perayaan ini ketika dibaptis, saudari kami menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini Ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang Ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Tuhan. Damai Kristus, damai Kristus, Damai Kristus. damai Kristus, Damai Kristus, peace be with you.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Saudara-saudari, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan suci ini. Ya Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari terkasih, betapa kita merindukan untuk menerima tubuh dan darah Kristus secara fisik. Namun karena situasi kita saat ini, marilah kita membuka hati, menerimanya dalam batin kita sambil berdoa. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu, melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Tubuh Kristus. Apa yang menguasa, nurkan namanya. Sungguh indah karya tangannya, nurkan namanya. Hai umat pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, nurkan namanya. Kristus Allah manusia, nurkan namanya. Sahabat agung cipta kasihnya, nurkan namanya. Hai umat pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, nurkan namanya. Allah Maha Kudus, nurkan namanya. Semangatnya menyalakan cinta, nurkan namanya. Hai umat pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, nurkan namanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, semoga oleh santapan suci yang telah kami sambut dan pengakuan iman kami akan Dikau Allah Tritunggal Kudus dalam keesaan yang tidak terbagi,
kami diperkenankan maju menuju keselamatan jiwa dan badan dengan pengentaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan pengumuman sebentar. Selamat siang, saudara-saudariku, umat KKI, dan dimanapun kalian berada yang mengikuti misa KKI online ini. Pengumuman pertama, pendaftaran sekolah minggu olah dengan harga spesial masih berlaku hingga minggu ini. Jadi bagi yang anaknya ingin mendaftar di sekolah minggu olah, silakan segera mendaftar ke websitenya olah. Kalau ada kesusahan, silakan menghubungi saya. Yang kedua, olah akan memulai misa dengan banyak special restriction, mulai dari hari Sabtu ini sekali satu misa dan Minggu satu misa. Hari Sabtu jam 5 dan Minggu jam 10 pagi. Olah sangat membutuhkan bantuan dari komunitas kita untuk petugas misa, khususnya untuk misa hari Sabtu jam 5 sore. Mereka membutuhkan 1 lektor, 3 IM, dan ushers. Jadi kalau ada umat KKI, khususnya anggota dari lektor dan IM, yang bisa membantu misa olah untuk hari Sabtu ini, tanggal 13 Juni jam 5, silakan menghubungi saya atau koordinator IM atau koordinator lektor. Bantuan Anda sangat dibutuhkan supaya misa olah bisa berlangsung. Semoga bisa ada yang bisa membantu. Dan mungkin ini juga bagus untuk misa KKI selanjutnya. Kalau Anda sudah mengikuti misa olah, kita tahu bagaimana nanti kita mengadakan misa untuk umat-umat KKI selanjutnya. Yang ketiga, terima kasih petugas olah hari ini. Hari ini kita pertama kali misa semuanya dari chapel olah, mulai dari lektor, Pak Diken yang selalu beserta kita setiap minggu, dan juga petugas musik. Jadi mungkin ini yang disebut Romo new normal. Jadi semoga umat KKI bisa saling membantu dan bisa saling mengisi untuk minggu-minggu berikutnya. Jadi kita ada guideline untuk bagaimana menjalankan tugas di Olah Chapel. Jadi bagi Anda, khususnya lektor dan IM dan tugas core yang bisa membantu, silakan membantu. Terima kasih juga untuk Romo Matius yang dari Chicago yang telah memimpin misa hari ini, dan juga Diken Panca. Terima kasih, dan ada satu tambahan pengumuman dari Diken Panca. Sebetulnya bukan, tambahan sedikit hanya untuk memperpanjang apa yang barusan Robert sampaikan, khususnya tentang pemahaman new normal. Ya, the new normal ini saya perhatikan, khususnya saya berbicara tentang umat KKI Atlanta, sebab itu yang menjadi bagian dari pelayanan saya. Jadi saya himbau kita semua untuk tidak terbiasa dengan new normal yang hanya sampai saat ini. Kita sekarang dengan new normal ini kita bisa mengikuti misa, begitu banyak pilihan. Misa dari Vatikan sampai misa dari Indonesia, tapi kita menghindar untuk mengikuti misa-misa KKI sendiri. Dan kemudian saya perhatikan juga beberapa dari kita mungkin pada waktu menghadiri misa juga menganggap ini sebagai bukan misa yang sebenarnya. Kita hanya mendengarkan bagian-bagian tertentu, kita mungkin sambil masak, sambil jalan-jalan, sambil itu. Memang ada bagusnya juga, paling enggak kalian ikut. Tapi ada sesuatu spiritual meaning yang seharusnya misa kita tetap harus kita hormati sebagai misa, walaupun secara virtual.
walaupun kita tidak menerima tubuh dan darah Kristus secara fisik, tapi tetap harus kita hargai sebagai nourishment untuk spiritual kita, untuk pertumbuhan iman kita. Dan jadi saya himbau kita yang selama ini dulu aktif datang ke gereja juga tetap harus aktif mengikuti misa kita. Kita tetap jaga komunitas kita sebagai komunitas iman. Jadi itu yang ingin saya tambahkan. Dan mungkin nanti di masa-masa yang akan datang, kita secara perlahan-perlahan, saya berterima kasih atas kalian semua yang setidaknya mau hadir, kembali hadir untuk melayani secara fisik di kapel ini walaupun secara sederhana. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi transisi untuk new normal kita, untuk kita mempersiapkan diri, mulai memberikan pelayanan kita secara nyata lagi, tidak secara virtual lagi, tapi pelayanan kita kepada komunitas dan terutama dalam pelayanan misa tetap harus secara nyata. Itu aja yang saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Robert dan Diakon Panca. Apa yang baru disampaikan Diakon Panca ini adalah satu poin yang sangat penting. Terlebih kita menghadapi masa-masa keterbatasan kita untuk bersama secara fisik. Cuman satu kata yang mau saya tambahkan, walaupun kita masih merayakan misa virtually, tetapi partisipasi kita untuk mengikuti dan treat misa lewat virtual ini sebagaimana misa nyata kita kalau kita berada di gereja. Kita ikut berpartisipasi secara aktif di dalam doa-doa, di dalam lagu-lagu, di dalam perayaan Ekaristi ini. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua yang sudah menghadiri perayaan Ekaristi pada hari ini. Mari kita semua berdiri, membuka hati kita, memohon berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah melindungi saudara sekalian. Semoga Allah melimpahi saudara sekalian dengan kasih karunia. Semoga Allah memberi saudara sekalian damai yang sejati. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian, semua rencana kegiatan kita pada minggu ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah dalam damai Kristus dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Allah yang
kasih semuanya. Mari kita foto bareng ya. Tolong videonya dikeluarin. Halo Tante, salam kenal. Hai Om, Ignatius, Tante Veronica. Yuk, sini. Mana maskermu? Tante Julia udah keluar. Ada Pak Ade dari Kakak Yuciato, Tante Veronica. Oh, foto yang dari kamu. Ya, teman-teman. Sini aja. Bisa kan di sini? Mau kamera, mungkin kalau kamera itu lebih banyak. Tapi kecil-kecil jelek. Oke. Ya sudah berdiri masing-masing di tempatnya, kena yang mana? Iya, berdiri di kamera masing-masing juga boleh, yang mana yang deket. Oke, ready semuanya? Kalau gitu kamu bilang. Hai Mei. Oke, ready? Satu. Om Panca pakai masker ya? Oh ya. Satu. Orang dekat-dekatan begini. Oke, 1, 2, senyum. Tunggu ya, satu lagi ya, just in case. Hold on. One more. 1, 2, smile. Thank you semuanya. Thank you. Thank you Romo, thank you KKI. Tugas. Bye Tante Veronica, bye Om Ignatius. Thank you.